Sebentar lagi pesta demokrasi besar-besaran akan dilaksanakan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ada 3 kandidat yang akan kita pilih. Nah, dari 3 kandidat tersebut, siapakah yang seharusnya kita pilih? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama maupun ras. Semua sepakat bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara yaitu Pancasila. Indonesia itu merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara. Kekuasaannya itu diserahkan melalui pemilihan umum, di mana rakyat itu bisa menggunakan haknya baik untuk dipilih maupun untuk memilih. Esensi sebuah demokrasi sendiri itu sebenarnya adalah ditujukan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang sesuai dengan kehendak rakyat. Namun ternyata demokrasi kita tidaklah semulus seperti teorinya, pemirsa. Dalam penerapannya itu menimbulkan yang namanya konflik sosial. Penguasa yang muncul dari hasil demokrasi dengan cara pemilihan langsung itu justru malah membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak. Segala kebijakannya itu selalu salah di mata masyarakat yang tidak memilihnya alias lawan politiknya. Namun itulah resiko sebuah demokrasi yang harus kita terima. Semoga kedepannya demokrasi kita bisa lebih baik dan bermartabat seiring dengan lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang baru. Sebentar lagi kita semua itu akan menghadapi perhelatan akbar, yaitu memilih pemimpin nomor 1 yang akan menjadi penentu nasib bangsa Indonesia itu dalam 5 tahun ke depan. Kita akan pilih presiden dan wakil presiden yang baru. Dalam memilih pemimpin, tentu setiap orang itu memiliki suatu pertimbangan tersendiri. Nah, di sini saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk tidak sembarangan dalam memilih pemimpin. Jangan asal coblos tanpa kita ketahui mengapa kita memilihnya. Salah satu caranya itu adalah dengan metode ilmu spiritual. Tentu ini hanya berlaku bagi pemilih yang independen, yang artinya tidak terikat dengan suatu partai politik tertentu dan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun. Sudah menjadi rahasia umum bila menjelang pemilu seperti ini, pasti ada intervensi politik kepada rakyat kalangan bawah. Hal itu sudah tidak bisa dihindarkan kecuali ada ketegasan hukum yang memang benar-benar berani. Lalu bagaimana metode memilih dengan jalan spiritual dan mengapa harus pakai jalan spiritual? Begini, kalau kita lihat dari semua paslon itu tentu punya visi misi yang baik semua. Misalnya memberantas korupsi, membantu rakyat kurang mampu, memajukan perekonomian Indonesia. Wes pokoknya itu semua pada intinya sama, hanya berbeda-beda metode saja. Kemudian dari 3 paslon tersebut itu tentu juga ada kekurangan dan kelebihan. Ya, itu wajar karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalangan spiritualis yang peka dengan kondisi seperti itu, mereka bisa melihat yang namanya wahyu keprabon. Wahyu keprabon itu wujudnya adalah cahaya misterius yang akan turun kepada salah satu paslon. Paslon yang ketiban wahyu keprabon itulah yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Biasanya pemirsa, wahyu keprabon ini akan terlihat di malam hari pada hari-hari tertentu menjelang pemilu. Kalau kebetulan kita keluar di malam hari, kadang-kadang itu bisa melihatnya juga, tetapi itu sangat jarang terjadi. Ya mungkin hanya beberapa orang saja yang melihatnya. Kalau biasanya di desa kita ada pemilihan lurah misalnya, itu juga wahyu keprabon itu akan kelihatan. Selain terlihat secara dohir, wahyu keprabon itu bisa kita lihat secara batin, atau istilahnya kita deteksi secara batin. Lalu caranya bagaimana? Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mendeteksi kemana arah wahyu keprabon tersebut. Yang pertama adalah ramalan.
Ramalan ini adalah menghitung dengan segala gerak-gerik paslon. Selain itu juga dengan metode hisab hari pasaran, kemudian hisab nama huruf, terus metode kartu tarot, dadu, kartu remi, dan lain sebagainya. Namun metode ini punya kelemahan. Manakala dalam ramal itu sedikit meleset, maka tidak akan tepat dalam mendeteksi wahyu keprabon tersebut. Karena itu dibutuhkan keahlian khusus dalam meramal. Kemudian yang kedua adalah menggali informasi dari bangsa jin atau makhluk astral. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dan diberi kelebihan bisa melihat apa yang tidak bisa manusia lihat. Namun tidak semua jin itu bisa melihat wahyu keprabon tersebut, pemirsa. Hanya jin yang punya ilmu yang bisa melihatnya. Karena jin itu juga ada yang bodoh juga, ada yang nggak punya ilmu sama sekali. Sama seperti kita. Nah, tentu kita bisa berkomunikasi dengan sosok jin yang memang benar-benar punya ilmu. Kita bisa meminta bantuan agar melihat jatuhnya wahyu keprabon tersebut. Biasanya jin yang ilmunya tinggi adalah jin-jin yang punya pangkat kemudian kekuasaan di kalangan mereka. Hasil dari penerawangan jin ini, kalau jinnya tidak bohong ya, maka bisa dipastikan itu 90% akurat. Tetapi ya itu, jin itu sangat pintar sekali membohongi kita semua, mengelabui kita semua. Jadi memang harus pawang jin yang bisa mengatasinya. Yang ketiga adalah meditasi. Meditasi adalah pemusatan pikiran, sehingga setelah pikiran kita itu bisa terpusat dengan baik, maka kita bisa memperoleh yang namanya gambaran-gambaran gaib yang tidak semua orang bisa memperolehnya. Termasuk bisa mendapatkan gambaran dari wahyu keprabon tersebut. Namun di sini meditasinya itu harus benar ya, yaitu harus benar-benar wening ataupun hening, bukan berhalusinasi. Kalau memang benar-benar bisa meditasi dengan hening, maka bisa dipastikan 95% akurat. Kalau kita sulit meditasi, maka kita bisa tanya ahli meditasi seperti mungkin para biksu, para kiai, ahli zikir, kemudian para sesepuh keraton, atau kalau ada para pertapa. Kemudian yang keempat adalah istikharah. Istikharah ini hanya khusus untuk orang yang beragama Islam saja ya. Dengan istikharah yang sesuai, maka insya Allah itu akan diberi gambaran oleh Allah lewat tanda-tanda alamiah ataupun bisa juga lewat mimpi. Cara istikharah ini saya sudah buatkan videonya secara lengkap dari ijazah seorang kiai yang sangat relevan untuk kita amalkan. Silahkan nanti lihat videonya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, atau nanti di akhir video akan ada link di sini, di samping sini. Nanti silahkan diklik saja. Yang kelima adalah metode sanggaran. Sanggaran ini sebenarnya metodenya itu hampir mirip dengan meminta bantuan dari sosok jin. Hanya bedanya itu kita tidak melihat atau berkomunikasi langsung dengan jin tersebut. Tetapi jin itu memberikan tanda khusus. Contohnya, jin memberikan gambaran itu ada nomor 2 di sarana yang kita gunakan untuk nyanggar. Berarti yang jadi nanti adalah paslon 2, yaitu Prabowo dan Gibran. Dalam ritual sanggaran tersebut, kita harus menggunakan sarana yaitu berupa kertas, mungkin daun ataupun kain. Kemudian juga harus menyiapkan berbagai uburampe sesaji persembahan ya. Hasilnya tergantung jin yang memberikan informasi. Kalau jinnya itu berilmu tinggi, maka 90% itu akurat. Tetapi kalau jin abal-abal bisa dipastikan zong. Silahkan pemirsa sekalian memilih mana yang sekiranya mudah untuk dilakukan dan tidak beresiko tinggi. Nah, dari kelima penjelasan saya tadi, kalau saran saya itu lakukan yang nomor 4. Kalau non-muslim ya lakukan yang nomor 3. Kalau nomor 1 itu butuh keahlian dan analisa yang bagus, sedangkan nomor 2 dan 5 itu resikonya cukup tinggi. Bisa-bisa jinnya itu nanti malah ngikut dan malah mengganggu kita ataupun keluarga kita. Atau kita ditipu oleh jin itu, atau jinnya juga meminta tumbal. Jangan melakukan nomor 2 dan nomor 5 kalau Anda awam dalam masalah jin, masalah supranatural. Semoga konten ini bermanfaat. Mari kita sukseskan demokrasi dengan sebaik-baiknya dan tentunya berdemokrasi yang harus bermartabat. Saya Patin Nurala undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.